Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, seringkali kita berpikiran bahwa kalau kita mengerjakan pelayanan di gereja, lalu Tuhan berkenan. Saudara, Tuhan tidak melihat apa yang kita kerjakan saja, tetapi terutama Tuhan melihat hati orang yang melayaninya. Ya, apakah orang ini memiliki hati yang melayani? Artinya berhati hamba. Nah, jadi kalau di gereja sibuk, ada yang sibuk berkhotbah, ada yang sibuk memimpin pujian, ada yang sibuk mengurus multimedia, ada yang sibuk memanage dalam bidang manajemennya. Tapi Tuhan tidak hanya melihat apa yang dikerjakan, melainkan hati di balik apa yang dilakukan itu. Sebab seseorang bisa saja rajin melayani, aktif di gereja, kelihatan sangat rohani, bahkan punya jabatan tertentu dalam pelayanan, tetapi belum tentu memiliki hati seorang hamba. Hal itu kelihatan, saudara. Ketika melayani ada masalah dikit, tersinggung, merasa benar, sulit bekerja sama, malah suka bersaing, iri terhadap temannya sendiri yang melayani, lebih dipakai Tuhan. Kalau ini yang terjadi, maka pelayanan di gereja menjadi penuh politik rohani. Jadi bukan hanya melayani, ini berpolitik namanya. Akhirnya pelayanan yang seharusnya membangun gereja justru menjadi kontraproduktif, merusak pekerjaan Tuhan, kan begitu. Makanya Tuhan Yesus datang untuk memberi teladan, yaitu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus 10 ayat 45 itu, saudara. Bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Makanya prinsip dunia ini beda dengan prinsip kerajaan surga. Dunia berkata yang terbesar adalah yang dilayani, tapi kerajaan surga berkata yang terbesar adalah yang melayani. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Ia mengosongkan diri jadi manusia. Lalu ia memberikan teladan. Ia membasuh kaki muridnya, melayani orang sakit, memikul salib, bahkan mati di kayu salib. Jadi pelayanan sejati itu dimulai dengan kerendahan hati. Kalau yang maha tinggi saja mengosongkan diri, apalagi kita, saudara. Ya. Jadi kalau kita bicara hati seorang hamba, itu adalah soal roh dan karakternya. Bukan soal kebiasaannya atau apa yang terlihat oleh mata. Tuhan saja mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apalagi kita, saudara, harus belajar rendah hati. Amin.